Perkenalkan, saya Cynthia Darasati dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Asep Setiawan. Perkenalkan, nama saya Parsulamudin Nugroho. Perkenalkan, saya Ribalo Febran Tumanggar. Perkenalkan, saya Diva Nurlia. Perkenalkan, nama saya Pandu Iman Prayoga. Perkenalkan, nama saya Nasila Martin. Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan langsung. Pajak berkontribusi terhadap negara. Dana pajak akan dialokasikan kepada layanan publik seperti sekolahan, rumah sakit, dan jalanan. Tanpa pajak, negara akan kesulitan untuk memfasilitasi pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat wajib hukumnya untuk membayar pajak dalam berkontribusi ke dalam negara untuk kemajuan bersama. Di Indonesia terdapat 3 sistem pemungutan pajak. Pertama adalah self-assessment system, yaitu sistem di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri, seperti pajak penghasilan. Kedua adalah official assessment system, yaitu pajak yang dihitung oleh pemerintah. Ketiga, withholding system, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga. Misalnya perusahaan yang memotong pajaknya gaji karyawan. Sistem ini bertujuan agar pemungutan pajak lebih efektif dan tertib. Cara pemungutan pajak di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pendaftaran wajib pajak, perhitungan pajak, pembayaran, dan pelaporan. Wajib pajak harus memiliki akun NPWP sebagai identitas perpajakan. Setelah itu, pajak dibayarkan melalui bank atau layanan digital yang telah ditentukan. Terakhir, pajak melaporkan pajaknya melalui SPT tahunan. Proses ini dibuat semakin mudah dengan adanya sistem online agar masyarakat lebih patuh dan membayar pajak. Pemungut pajak harus memenuhi beberapa asas agar adil dan efektif. Yang pertama, asas keadilan, yaitu pajak disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Yang kedua, asas kepastian hukum, artinya pemungut pajak harus berdasarkan perundang-undangan yang jelas. Yang ketiga, ada asas kemudahan, yaitu pajak harus mudah dibayar dan dipahami. Dan yang keempat, asas efisiensi, yaitu biaya pemungutan pajak tidak lebih besar dari hasil pajaknya. Pihak pemungutnya, pajak dibagi menjadi 2. Pertama, pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat seperti PPh dan PPN. Kedua, pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel. Pembagian ini bertujuan agar pembangunan dapat berjalan merata baik di tingkat pusat maupun daerah. Manfaat pajak bagi masyarakat. Manfaat pajak bagi masyarakat yang di sini, hasil ini dapat digunakan untuk pembangunan seperti infrastruktur, subsidi pendidikan seperti KIP kuliah, pelayanan kesehatan, dan bantuan sosial lainnya bagi keluarga yang tidak mampu. Selain itu, pajak juga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial bagi masyarakatnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya bagi suatu negara. Dengan membayar pajak tepat waktu, kita dapat ikut serta berperan langsung dalam menciptakan kehidupan berbangsa bernegara yang lebih baik. Dapat dijelaskan dan disimpulkan bahwa sistem dan pemungutan pajak itu sangat penting untuk berkelangsungan negara. Pajak bukanlah beban, pajak ada investasi panjang untuk bersama. Sebagai warga negara yang baik, kita harus membayar pajak dengan aturan yang berlaku. Dengan rasa pajak yang tinggi, kita harus membayar pajak dengan tepat waktu untuk pembangunan negara akan maju secara optimal dan berkelanjutan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada yang salah. Sekian dan terima kasih. Ini akan menjelaskan